Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis diferensiasi durasi antrian dan pelayanan kasir saat membeli sebuah mie Indomie di Budiman Ulak Karang dengan Budiman Air Tawar UNP. Di sini saya, Kori Oktober, bertindak sebagai moderator dan Oktorio Yumiko sebagai penyaji satu, yang ketiga Sukri sebagai penyaji kedua. Next. Di sini saya akan membacakan tentang latar belakang. Mie instan adalah makanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sebagai pengganti makanan pokok di saat mereka sedang malas untuk memasak. Selain itu, mie juga sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dalam cara pembuatan mie juga terbilang mudah dan cepat, sehingga menjadikan mie instan sebagai alternatif bagi mereka yang tidak memiliki waktu dan sedang dalam keadaan terburu-buru. Dan golongan yang sangat sering dalam konsumsi mie adalah mahasiswa, dikarenakan cara pembuatannya yang simpel dan cepat, tetapi harganya sangat ramah bagi kantong mahasiswa. Mie tersebut di Indonesia juga katakan bervariasi, mulai dari Indomie, seri mie sedap, mie gagal, ABC, dan masih banyak pula merek lainnya. Mie instan sangat mudah ditemukan di warung-warung terdekat dan juga di minimarket yang berada di Indonesia. Selanjutnya masuk kepada tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah mengetahui apakah ada perbedaan waktu antri dan waktu pelayanan di kasir saat membeli sebuah Indomie di Budiman di Budiman Ulak Karang dan Air Tawar. Selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama itu secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan. Selanjutnya, data dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, secara praktis, bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah statistika. Selanjutnya, bagi masyarakat untuk sebagai bahan referensi mengetahui perbedaan waktu membeli sebuah Indomie di Budiman Ulak Karang dan Budiman Air Tawar. Next. Selanjutnya, rumusan masalah berdasarkan latar belakang dapat diuraikan. Yang pertama yaitu apa itu statistika, yang kedua apa itu SPSS, dan selanjutnya apa itu UJT. Yang pertama itu apa itu statistika. Statistika menurut KBBI diartikan sebagai sebuah data berupa angka-angka yang dikumpulkan, dikelompokkan, serta ditabulasi sehingga menunjukkan informasi atau kesimpulan terkait suatu persoalan. Dalam pengertian lain, statistik adalah kumpulan hasil data yang disusun, diolah, dan disajikan ke dalam sebuah grafik, tabel, atau semacamnya. Statistik deskriptif merupakan aktivitas penghimpun, penataan, peringkasan, dan penyajian data dengan harapan agar data lebih cepat bermakna, mudah dibaca, dan mudah dipahami oleh pengguna data. Tujuan utama analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang digunakan seperti nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi pada masing-masing penelitian. Analisis statistik deskriptif menunjukkan gambaran kondisi dan karakteristik jawaban responden untuk masing-masing konstruk atau variabel yang diteliti. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Apa itu SPSS? SPSS merupakan salah satu program aplikasi yang paling banyak digunakan untuk analisis statistik dalam ilmu sosial. Hal ini digunakan oleh peneliti pasar, perusahaan survei, penelitian kesehatan, pemerintah, penelitian pendidikan, organisasi pemasaran, dan lain-lain. SPSS asli manual atau dalam kurung Ni Brand and Holt 1970
telah digambarkan sebagai salah satu buku sosiologi yang paling berpengaruh. Selain analisis statistik, manajemen data, kasus seleksi file yang membentuk kembali membuat data turunan, dan data dokumentasi atau sebuah meta data kamus disimpan di data file adalah fitur dari perangkat lunak dasar. Apa itu UJT? Independent Sample Test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan. Tidak saling berpasangan dapat diartikan bahwa penelitian dilakukan untuk dua subjek sampel yang berbeda, misalnya antara pria dan wanita, antara kelompok untuk dua subjek sampel yang berbeda, misalnya antara pria dan wanita, antara kelompok usia remaja dan dewasa, antara Jakarta dan luar Jakarta, dan sebagainya. Keunggulan SPSS yaitu satu, kemampuan mengolah berbagai format data. Hal utama yang menjadikan seseorang tetap menggunakan SPSS dalam melakukan pengolahan data adalah karena mampu membaca berbagai format data. Yang kedua, tampilan informasi data lebih kompleks. Tujuan penelitian melakukan perhitungan data penelitian kualitatif adalah agar pengetahuan berapa hasil nilai keseluruhannya. Yang ketiga, informasi hasil data akurat. Penggunaan SPSS memang sangat tepat bagi penelitian jenis kuantitatif karena pengolahan data sangatlah akurat. Yang keempat, mampu menganalisis data berdasarkan dalam satu klik. Para peneliti di lapangan tentunya ingin melakukan penelitian dengan waktu secepat mungkin. Yang kelima, kemampuan menjadikan data tabel multidimensi. Melakukan pengolahan sebuah data memang akan lebih mudah dibaca hasilnya apabila dibuatkan sebuah tabel. Lanjut, Bang. Yang selanjutnya adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, di mana penelitian ini bermaksud untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Lokasi penelitian sendiri yaitu penelitian dilakukan di Budiman Ulak Karang dan Budiman Air Tawar UNP. Populasi yang digunakan adalah waktu antri dan pelayanan kasir di Budiman Ulak Karang dengan Budiman Air Tawar UNP saat berbelanja. Sedangkan sampel yang digunakan adalah waktu antri dan waktu pelayanan juga di kasir saat membeli sebuah Indomie di Budiman Ulak Karang dengan Budiman Air Tawar UNP. Variabel independen atau variabel bebas. Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah waktu antri dan waktu pelayanan di kasir saat membeli sebuah Indomie di Budiman Ulak Karang. Variabel independen atau variabel terikat. Sedangkan yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah waktu antri dan waktu pelayan di kasir saat membeli sebuah Indomie di Budiman Air Tawar UNP. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Tarik yang telah menyampaikan materi tadi. Selanjutnya diserahkan kepada Sukri. Kepada Sukri dipersilakan. Ya, baik. Nah, kita lanjutkan tentang teknik pengumpahan data. Adapun teknik pengumpahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut. Sesuai dengan menurut observasi para ahli, Boylan mengemukakan bahwa observasi adalah suatu studi yang dilakukan secara terencana dan sistematis melalui pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi. Observasi penelitian ini dilakukan untuk mengambil langsung data ke lapangan.
Selanjutnya teknik analisis data, UJT atau uji parsial. Uji ini menggunakan SPSS untuk mengetahui apakah variabel independen dengan variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y. Signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi, dapat digeneralisasikan, di mana T hitung besar T tabel H1 diterima dan H0 ditolak. Begitupun jika T hitung kecil T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Ya, baik, ini hasil penelitian dari kelompok B dengan pembandingan dengan kelompok C dari hari Rabu sampai hari Selasa. Dan ada waktu antri dan waktu kasir. Selanjutnya kita masuk dalam pengolahan data. Nah, di sini ada antri Budiman Ulakarang dan Budiman UNP dan jumlahnya 7 dan tidak ada data yang hilang. Sedangkan kasir juga ada data cukup 7 dan datanya pun tidak hilang. Nah, selanjutnya di deskriptif. Di sini pada antri di tempat Budiman Ulakarang rata-ratanya itu 52,71 detik. Terus mediannya ada 52 detik. Minimumnya kosong. Kosong ini berarti tidak ada terjadinya antri ya. Terus maksimumnya lama antrinya 112. Nah, untuk antri di Budiman UNP rata-ratanya itu 328 detik gitu. Kalau dilihat dari Budiman Ulakarang, di Budiman UNP ini rata-rata itu lebih cepat daripada Budiman Ulakarang. Medianya tuh 217 detik, minimum kosong sama dengan Budiman Ulakarang, terus maksimumnya 741 detik. Pada bagian kasir, Budiman Ulakarang rata-ratanya 116,71 detik, mediannya 18 detik, terus minimum 10 detik, lumayan cepat, maksimumnya 24 detik. Kalau di Budiman UNP, rata-ratanya itu 23 detik, mediannya 18 detik, terus minimumnya 11 detik, dan maksimumnya 43 detik. Ya, baik. Masuk dalam tes normality. Nah, pada bagian antri dan kasir, di sini ada Budiman Ulakarang dan Budiman UNP. Nah, di sini bisa kita ingat lagi ketika variabelnya itu besar dari 0,05, itu berarti cenderung tidak normal. Sedangkan variabelnya itu kecil dari 0,05 berarti normal gitu. Nah, dia di sini pada antri Budiman Ulakarang dan UNP signifikannya itu 0,2. Ini bisa dibilang ya besar ya. Ya besar berarti cenderung tidak normal gitu. Begitupun kasir, signifikannya itu sama 0,2. Ya, berarti memang antara antri kasir Budiman Ulakarang dan UNP ini cenderung tidak normal gitu. Karena besar dari 0,05 gitu. Di sini ada histogramnya di Budiman Ulakarang, di Budiman UNP pada bagian antri. Ini steam, ini tonton ya, steam and left plots. Ini ada diagram normal pada Budiman Ulakarang dan juga ada pada Budiman UNP. Nah, di sini mungkin bisa kita lihat. Nah, ketika titiknya datanya itu dekat, itu berarti cenderung normal gitu ya. Kalau menjauh itu berarti tidak normal gitu, Bang. Ya. Begitu juga di pada bagian kasir gitu ya. Oke. Nah, ini pada kasir gitu, histogramnya Budiman Ulakarang dan Budiman UNP.
uh, uh, program yang ada daun, normal kiki plots, mulak karang, dan budiman WNP. Terus, oke. Nah, di sini kita masuk lagi pada uji t-test ya, yang tadi. Di sini pada bagian antri Budiman UK, mulak karang, dan budiman WNP, jumlahnya 7 ya. Rata-ratanya itu 52,71 detik. Sama kayak tadi, sama dengan pada bagian deskriptif ya. Selanjutnya di signifikan itu. Nah, selanjutnya pada independent simple test. Nah, pada bagian antri ini kita lihat signifikannya. Tadi kita ingat juga ketika variabelnya itu besar dari 0,05 berarti datanya itu tidak ada perbedaan gitu. Sedangkan kalau kecil dari 0,05 variabelnya itu berarti adanya perbedaan. Nah, pada antri untuk budiman ulak karang dan UNP signifikannya itu 0,001. Nah, ini berarti kecil ya, kecil dari 0,05. Berarti adanya perbedaan data gitu antara budiman ulak karang dan budiman UNP. Nah, selanjutnya dites pada bagian kasir gitu. Jumlahnya pas 7 dan kata-katanya itu 16,71 detik dan budiman WNP 23 detik, sama kayak deskriptif tadi. Nah, pada bagian independen simple testnya, pada kasir ulak karang dan budiman WNP signifikannya itu 0,077. Nah, ini berarti besar ya, besar dari 0,05. Berarti berarti tidak adanya dapat perbedaan gitu. Tidak dapat perbedaan gitu antara kasir kasir budiman ulak karang dan budiman WNP. Nah, yang tadi itu. Nah, tadi berdasarkan tabel di atas, output SPSS hasil pengolahan data uji T yang di atas kita tadi signifikannya itu waktu antrinya itu sebesar 0,01 yang tadi, dengan karena signifikannya 0,01 berarti kecil ya, kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan itu adanya perbedaan waktu antri antara rata saat membeli Indomie di budiman ulak karang dan budiman air tawar atau WNP. Nah, begitu juga dengan nilai signifikan untuk waktu kasir sebesar 0,077. Karena signifikan 0,7 itu karena besar ya, besar dari 0,05, maka tidak adanya perbedaan waktu di kasir rata-rata antara membeli Indomie di budiman ulak karang dan budiman UNP. Ya, baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Sukri yang telah menjelaskan tentang data tadi. Dapat disimpulkan bahwasanya ada perbedaan antri ataupun waktu pelayanan kasir di budiman ulak karang dan juga di budiman air tawar UNP, menghasilkan data perbedaan waktu, dan hal ini dapat terjadi karena banyak faktor seperti kembalian uang kasir, petugas kasir yang tidak profesional, pelanggan yang tergesa-gesa, dan lain sebagainya. Semoga dengan penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan kepada yang membutuhkannya, yakni bahwasanya waktu yang terpakai saat membeli sebuah Indomie berbeda-beda tergantung pada tempat dan situasi saat membeli Indomie tersebut. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang tidak terletak pada tempatnya, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan doa keselamatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.